Oke, cek cek, udah. Ini mau bahas apa ini? Mau bahas apa? Yang minta, yang pengen siapa ini tadi? Nggak kedengaran bos suaranya. Nek, nek, Hmm? Jelasin aja dari awal, Dan. Jelasin dari awal, astaga. di awal banget di awal. HP-ku. Ya udah kita cerita aja. Yang awal-awal kan masih cerita ini. Gini, jadi fisika itu kan ada fisika klasik, ada fisika modern. Ya dari namanya udah jelas ya. Klasik itu udah jadul, modern ya baru-baru ini. Lebih tepatnya sekitar abad ke-20 tahun 1900-an. Nah, pada pembahasan ini lebih ditekankan itu terkait apa ya? Tentang gerak lah. Relativitas khusus itu tentang apa ya? Kerangka acuan gitu. Nah, pada zamannya fisika klasik, seperti di sini tuh waktu dan ruang itu dianggap mutlak. Mutlak itu artinya apa? Dia tuh ya dimanapun posisinya ya kayak gitu gitu loh. Misalnya dia lagi bergerak ya bergerak dan diam ya bentuknya sama begitu. Nah, itu mutlak artinya seperti itu. Waktu juga gitu. Kalau waktunya orang yang diam dan yang bergerak itu dianggapnya sama. Misalnya saya lagi diam tidur apa baring-baring gitu sekitar 5 jam, ya itu 5 jam itu sama aja kalau misalnya saya sedang berlari atau sedang menaiki kendaraan begitu. Itu maksudnya mutlak di sini. Jadi apapun kondisinya ya sama begitu, nggak ada perbedaan. Nah, sebenarnya pada masa klasik itu sudah ada yang berprinsip bahwa gerak itu relatif, tidak ada yang mutlak gitu. Itu sudah ada yang berpendapat seperti itu. Ini prinsip relativitas Galileo. Tapi yang dominan itu ini yang dianggapnya bahwa waktu dan ruang itu adalah mutlak. Uh, Terus di sini ada lagi perubahan pandangan klasik setelah penemuan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu dia merambat melalui medium yang namanya ether. Jadi orang-orang dulu itu kebingungan. Nah, misalnya kita lihat kayak gelombang suara, itu kan jelas dia merambatnya melalui bisa udara, bisa air, bisa benda padat. Nah, ketika ditemukan yang namanya gelombang elektromagnetik seperti yang dijelaskan Pak Oktova tadi, itu ditemukan oleh siapa tadi? Heinrich Hertz. Nah, di situ para peneliti mulai bingung. Ini dia merambatnya lewat apa ini? Tidak ada kejelasan begitu. Akhirnya dipilihlah para peneliti itu menganggap mereka mencoba-coba bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat melalui ether. Ether itu apa sih? Jadi itu ya kan kedepannya ini ternyata tidak terbukti ya. Di sini tuh dianggapnya ether itu kayak ya sudah direkam internal komputer saya. Jadi ether itu kayak apa ya? Sesuatu unsur atau apapun itu yang berada di mana saja, yang melingkupi semua yang ada di alam semesta. Jadi dia tuh ya bukan atom, dia di udara pun ada dia menembus juga permukaan bumi dan lain sebagainya. Jadi ya posisinya di setiap titik yang ada di alam semesta itu ether, dianggapnya seperti itu. Nah, ether ini dianggap sebagai posisi mutlak pada saat itu. Jadi dia dijadikan kerangka acuan jika kita misalnya bergerak sekitar dengan kecepatan segini terhadap ether gitu dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pembahasan ini mungkin agak membingungkan ya bagi teman-teman. Mungkin karena ya saya juga nggak terlalu nggak terlalu memperdalami. Karena memang nggak terlalu ya. Cuma kayak tambahan informasi aja ya terkait ether ini. Karena memang ternyata tidak terbukti. Kelajuan gelombang elektromagnetik sifat relatif. Nah, kan sebelumnya mereka pada zaman fisika klasik itu dianggap ether itu ada gitu.
dianggap ada. Nah, itu ternyata terbukti salah atau terbukti tidak ada itu melalui percobaan interferometer oleh Michelson and Morley. Nah, interferometer ini kayak tadi yang ditunjukkan, nah ini seperti ini ya alatnya. Ya, sebelum itu kita lihat ini dulu. Nah, percobaannya itu mengasumsikan ya rotasi bumi menyebabkan pengamat merasakan angin ether. Angin ether, jadi kayak unsur-unsur ether tadi kayak menciptakan angin seperti itulah karena rotasi bumi. Nah, jika teori ether ini benar, jika benar, kelajuan cahaya relatif terhadap pengamat di bumi, kelajuan cahaya yang relatif terhadap permukaan di bumi pada arah membujur akan berbeda dengan cahaya yang arahnya melintang terhadap rotasi bumi. Membujur kan dari utara ke selatan ya kalau nggak salah. Membujur itu arah utara ke selatan, itu berbeda dengan cahaya yang arahnya melintang, yaitu dari timur ke barat. Agak saya sendiri juga agak bingung sih maksudnya kayak gimana kelajuan cahaya itu berbeda anggapannya melalui teori ether ini. Nah, namun ternyata setelah dicoba kecepatan cahaya itu ternyata sama saja, yaitu yang di arah membujur dan melintang itu sama-sama 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu C, kecepatan cahaya. C cahaya, apa aja gitu. Kemudian, nah itu gimana sih kok dia bisa nemu kayak gitu tadi? Nah, itu melalui ini interferometer. Jadi ada peralatannya seperti ini. Di sini ada sumber cahaya, ada cermin juga. Di sini ada detektornya. Nah, sumber cahaya itu ditembakkan dari sini, tembakan ke ini apa tuh? Cermin semi transparan. Karena dia semi transparan, makanya dia ada yang dipantulkan, ada juga yang di apa yang namanya ini? Diteruskan begitu. Yang dipantulkan satunya ke cermin Yes, ini. Mbak. Diteruskan. Nah, dibelokkan ke sini, terus mantul ke sini lagi. Ini kan cermin, bukan cermin semi transparan, cermin utuh. Jadi dia terpantulkan ke arah maksimal gitu. Yang ini juga terpantulkan secara maksimal. Nah, hasil pantulannya tadi itu ternyata berinterferensi, terus kembali ke sini dalam waktu yang sama begitu. Ya, rekamannya direkam kok. Ini direkam kok pakai OBS. Oke. Terus, nah, ini maksudnya tadi ternyata kedua kecepatannya sama, kelajuannya sama 3 kali 10 pangkat 8. Itu adalah ini. Kan tadi yang membujur dan melintang. Kita anggap saja ini barat, yang ini barat, ini timur, utara, selatan. Nah, kalau anggapan sebelumnya itu yang cahaya datang dari utara ke selatan itu akan berbeda dengan cahaya yang datang dari sini, dari timur. Itu akan berbeda anggapannya. Tapi ternyata itu tadi sama, mereka bahkan berinterferensi kembali ke detektor cahaya. Itulah yang akhirnya membuktikan bahwa ether itu tidak ada, dan semakin memperjelas bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat tanpa medium. Jadi dia tidak perlu namanya kayak air, udara, benda padat, tidak, dia langsung di ruang vakum pun bisa. Ruang vakum itu ruangan yang benar-benar kosong, tidak ada apa-apa, ruang vakum. Nah, ini kemudian postulat relativitas khusus. Postulat seperti yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Tova adalah suatu apa ya, suatu teori lah, seperti teori gitu, belum mencapai hukum karena dia apa ya namanya, suatu penemuan lah, seperti itu, penemuan yang tidak bisa dijelaskan secara eksperimen, tapi hanya bisa dijelaskan melalui efek-efek yang ditimbulkan atau konsekuensi dari hal tersebut begitu. Itu postulat sepemahaman saya tadi. Nah,
ini harap dari postulat ini Einstein itu menyatakan bahwa hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka acuan. Jadi seharusnya seperti itu. Seharusnya hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka acuan. Ini intinya dari postulat ini. Maksudnya apa? Jadi hukum fisika itu harusnya yaitu pada semua kondisi itu bisa diterapkan gitu. Baik kondisinya kita sedang berdiam diri, bergerak ataupun berlari, itu harusnya tetap sama hukum fisika yang berlaku. Nah, di fisika klasik itu tidak seperti itu. Nah, dia cuma bisa menjelaskan yang untuk skala-skala benda yang skalanya cukup besar dan juga kecepatannya lambat begitu. Nah, ketika kecepatannya cepat, mendekati kecepatan cahaya, fisika klasik itu nggak bisa menjelaskan. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan di hukum-hukum fisika pada masa fisika klasik. Nah, di hukum fisika modern ini melalui postulat relativitas khusus, Einstein mencoba menjelaskan bahwa ya seharusnya hukum-hukum fisika itu selalu tetap bisa dipakai pada kondisi apapun begitu. Nah, lanjut, kelajuan cahaya dalam ruang hampa merupakan suatu konstanta tidak bergantung pada gerak relatif dan lain sebagainya. Apa ini? Transformasi Lorentz untuk koordinat. Agak membingungkan sih ini. Transformasi ini udah mulai matematikanya. Ini aja sih, kita kan cerita-cerita aja kan. Ini hitung-hitungan sih, kalau mau hitung-hitungan ya hitung-hitungan ini. Ini cuma penurunan rumus hingga akhirnya dapat ini. Nah, ini apa sih kontraksi panjang dan dilatasi waktu? Ini yang unik sih. Ini yang paling bagi saya itu sangat menarik di fisika modern. Itu ada kontraksi panjang dan dilatasi waktu. Ada lagi satu itu apa ya? Penyusutan massa kalau nggak salah namanya. Kontraksi panjang. Ini artinya apa? Ketika suatu benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya atau semakin cepat dia bergerak semakin cepat, maka panjang dari benda tersebut akan semakin berkurang. Jadi L0 di sini, L0 itu panjang benda ketika dia diam. Misalnya 10 meter lah. Misalnya panjangnya ketika diam itu 10 meter. Nah, ternyata ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang hampir mendekati mendekati kecepatan cahaya, itu panjangnya L-nya itu akan berkurang. Seolah-olah berkurang. Tergantung pengamatnya di mana. Misalnya kita lihat pesawat. Dia terbang, terus kita di bawah. Pesawatnya terbang dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Kita melihatnya, ya pesawat tersebut terlihat lebih pendek daripada ketika dia diam. Itu yang terjadi di kontraksi panjang. Terus bagaimana dengan orang yang berada di dalam pesawat tersebut? Bagi dia nggak ada masalah, nggak ada perubahan, tetap sama. Nah, perubahan panjangnya itu di mana? Kita anggaplah ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk kontraksi panjangnya ini cuma terjadi pada sumbu X, karena dianggap dia bergeraknya itu lurus. Jadi panjangnya misalnya 10 meter ya bisa saja berkurang jadi 7 meter misal. Tergantung ini kalau kita masukkan rumus di sini. V-nya itu berapa sih? Nah, nanti kita bisa dapat nilai L-nya, panjangnya ketika dia sedang bergerak. Jadi ini cuma kayak apa ya? Seperti ilusi begitu. Jadi dia cuma menurut pandangan kita, kalau kita lihatnya dari sebagai pengamat yang diam, yaitu tadi dia bisa seolah-olah terlihat pendek, diam di luar pesawat ya, dari jauh gitu. Tapi kalau kita di dalam ya tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa begitu. Seperti itu. Menurut saya itu seperti kayak ilusi lah begitu. Kemudian dilatasi waktu.
Kalau dilatasi waktu ini juga menarik. Mungkin kalian yang pernah nonton film Interstellar ya, itu di situ sangat dipaparkan dengan sangat baik. Jadi dilatasi waktu ini menceritakan bahwa ketika kita bergerak dengan cepat, intinya ketika kita bergerak, maka waktu itu akan terasa lebih lama gitu. Lebih lama ya kalau nggak salah. Lebih lambat begitu. Jadi ketika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, kita akan mengalami waktu yang lebih lambat daripada mereka yang berdiam saja. Itu. Jadi misalnya ini ada biasanya dipakai sih orang kembar ya. Jadi contohnya itu. Misalnya ada orang kembar, yang satu jadi astronot, yang satu di bumi. Kemudian yang astronot tadi pergi menjelajah ke luar angkasa pakai roket yang bergerak dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya. Nah, ketika dia kembali ke bumi, ternyata dia tampak lebih muda daripada yang saudaranya yang cuma tinggal di bumi dari awal. Di sini itu cuma percobaan percobaan secara secara imajinasi, tapi itu bisa dibuktikan dengan persamaan karena memang belum ada benda yang mampu bergerak dengan kecepatan cahaya. Ya begitu. Jadi ketika dia bergeraknya mendekati kecepatan cahaya, dia mengalami waktu yang lebih lambat begitu. Dia belum merasa dia bukan merasa sih. Jadi dia waktunya lebih lambat. Misal dia merasakan cuma 5 tahun, ternyata yang di bumi itu merasakan bisa saja 50 tahun begitu. Itu yang dinamakan dilatasi waktu. Sehingga kalau kalian nonton filmnya, itu sampai dia kembali ke bumi, anaknya malah udah jadi nenek-nenek itu. Beda puluhan tahun jadinya. Itu kalian boleh nonton lah Interstellar. Itu sangat menarik kalau tentang dilatasi waktu. Itu jadi ceritanya seperti itu. T0 ini maksudnya adalah pengamat yang bergerak tadi, itu T0. Lalu T itu yang di luar, atau orang yang berada di luar sistem T gini. Nah, kemudian secara garis besar itu sih. Ini cuma bisa cerita-cerita. Nah, mungkin bisa dihubungkan dengan kuis yang tadi ya. Kuis tadi kan tentang kontraksi panjang nih. Kontraksi panjang. Nah, pertanyaannya kan, berapakah V kecepatan meluncur? Kecepatan apa sih tadi? Nanti berapakah kecepatan suatu pesawat atau apa tadi? Suatu pesawat yang berapa kecepatan suatu pesawat agar terlihat seolah-olah 2/3 dari keadaannya ketika diam begitu. Nah, itu bisa begini cara kerjainnya. Gimana ya? Masih mendengarkan nggak sih ini? Masih. Masih, Dan, masih. Udah tidur. Udah Kami tidur. tadi lah, belum. Enggak, kalau ini nggak ditinggal tidur fix. Sama aja kan. Fix ini mah biar paham. Sin, kamu jangan gibah. Sama aja bingung kan. Maksudnya? Gak apa-apa, bentar. Ini tak ganti share-nya ya. Monggo Pak, monggo kuisnya. Ganti gambar dulu. Oke ya, word-nya udah kelihatan kan? Man. Nah, pertanyaannya kan berapa kecepatannya agar benda tersebut terlihat 2/3 dari ukuran aslinya begitu kan?
Berarti yang ditanyakan kecepatannya. Kemudian tadi juga 2/3 dari ukuran aslinya atau panjang aslinya. Jadi di sini kita bisa taruh 2/3 L0 gitu ya. Terus L0 sama akar. Mana akar nih? Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, begitu ya. Yang ditanyakan kan V-nya. Nah, terus ini bagaimana? Biar akarnya hilang dulu. Pertama kita lihat ini ada akar. Ini kan mengganggu sekali. Kita bisa menghapuskan akarnya dengan cara dikuadratkan. Di kedua sisinya dikuadratkan. Jadi ada 4/9 L0 kuadrat sama dengan L0 kuadrat juga di akar. Di akarnya udah hilang ya. Dikurung aja. 1 kurangi V kuadrat bagi C kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Iya, Pak. Paham. Paham. Paham ya? Oke. Terus habis itu apa? Ya. Kita lihat dari kedua sisi. Itu ada apa yang sama? L0. L0 kuadrat. Nah, ada L0 kuadrat. Itu sama. Jadi diapakan? Coret. Dibunuh ya, dibunuh. Terus ya gini. Oke ya. Sampai sini? Oke, Pak. Oke. Oke. ya. Oke. Terus ini kan kita kan mau nyari V-nya nih. V kan. Jadi ini V kuadrat per C kuadratnya tak pindahin ke sisi kiri. Biar positif juga. Jadi ini V0 V kuadrat per C kuadrat. Oke. Terus ini 1. Terus ini 4/9. Tak pindah ke kanan. Positif jadi negatif. 4/9. Oke, paham? Paham. Gimana? Jadi yang V kuadrat per C kuadrat pindah ke kiri, yang Paham. 4/9 pindah ke kanan. Oke, habis itu Oke. berapa 1 kurangi 4/9? Samain penyebut dulu. Ya berapa hasilnya? 5/9. Berapa 5/9? Ya udah. 9. Terus C kuadrat. Udah. Terus biar benar-benar V yang kita dapat itu bagaimana? Ini kan V kuadrat, biar dapat V itu gimana? Kuadratnya di Dihilangin terus. Diakarin nggak sih? Diakarin nggak sih? di apa ya? Diakarin. Diakar nggak sih yang 5/9 ya? Iya, Diakarin. di akar. Ya di akar itu cuma 5/9-nya saja. Ya sebenarnya sama C kuadratnya juga sih. Ya C kuadratnya diakarin juga. Begini. Terus kalau aku sih tadi jawabnya cuma sampai sini tadi. Terus per 9 C kuadrat. Aku tuh jawabnya kayak gini. Tapi masih bisa disederhanakan lagi menjadi V sama dengan berapa tadi sih? 5 per 9. akar 9 berapa? 3. 3. Harusnya akar 5. Begini aja. C ini bukan C kuadrat lagi, tapi C biasa. Terus yang di sini jadi 5 akar 5 berapa di sini?
Akar 5/3. Ya, akar 5/3 C. Akar 5/3 C. Udah, ini jawabannya. Gitu. Gampang kan? Pak, yang nya itu nggak di Dan nggak di Putus-putus, Fikri. Fikri putus-putus, Pik. Suruh ketik aja dia tuh. Apa tadi, apa yang mau nanya? Cynthia mau nanya apa tadi? Dan kok yang ke nomor 3 ini dia kuadratnya masih ada? Apa? Kok yang di nomor 3 tuh keluar kok kuadrat yang di nomor 3 itu ada? Yang dari 3 dari bawah, nah ya itu. Ini. Ya masih ada, masih dalam kurung kan? Tapi bawahnya nggak ada. Masih dalam akar. Ini masih dalam akar. Ini masih dalam satu akar. Terus C-nya tak keluarin. C kuadrat di akar berapa? C kan? Kan 2/2. Bingung Oh. tuh, woy. Iya kan? Fikri diem. Udah paham kan? Enggak. Cuma gara-gara beda dari aja. Waduh, Oke, Fikri Bang. ngomong apa itu? Putus-putus, Kri. Putus-putus, Fikri. Udah kan? Cuma itu aja. Coba dong yang apa contoh soal yang itu yang apa waktu. Tadi udah dicontohkan juga sih. Apa ya? Bentar. Coba kalian cari soalnya. Coba kalian cari soalnya. Nggak ada yang cari soal nih. Ini juga WA. Bentar. Soal di WA yang tadi. Yang di WA tadi tuh bagus. Jadi tuh ya, enaknya tuh aja sih, kalian harus paham tadi terkait ini rumusnya apa sih, maksudnya apa gitu. Nah, seperti yang tadi kita jelasin ya, ini rumusnya menjelasin bahwa benda yang bergerak itu akan panjangnya akan berkurang. Review turunan-turunan tadi. Turunan mana? Tuh aku juga tadi baru ngerjain, nggak selesai itu. Terus yang ini maksudnya. Oh ini Pak, yang ini loh. Bentar, saya. Yang tentang massa belum dibahas sih di sini. Kalau yang tentang massa itu kalau nggak salah, jika semakin cepat, Yang ini nih. massanya semakin besar gitu. Semakin kecil ya, lupa juga sih. Bahas yang itu tuh yang aku terusin Pak. Di mana? WA. Di WA. Terusin itu. Ya, yang tadi diminta sama si Fikri kalau itu. Iya, yang itu. Itu tentang apa sih? Coba tak tanya dulu. Yang menurut OOO itu tuh. Jadi gini. Ini tuh Gini ya. ini PDF-nya kelihatan nggak? Nggak ya? Enggak. Bentar, tak ganti dulu. Apa itu si Fikri nulis? Semakin cepat maka semakin berat. Makanya belum ada benda secepat saya karena masanya bakal semakin besar. Oh ya, itu yang terkait massa tadi ya. Nah, itu bagus itu. Intinya kayak gitu sih. Makin cepat massa maka semakin, ya itu. Itu belum dibahas sama Pak Oktofa, mungkin minggu depan sih.
ya kan. Terus ini jendela. Nah, terkait yang OO tadi itu ya memang seru sih. Ya apalagi yang terkait ini sangat berkaitan erat dengan ya astronomi sih. Apalagi bagi yang anak Andromeda mungkin sudah pernah dijelasin ya. Dan ini sangat erat kaitannya lah. Oke, terkait tadi ini yang bapaknya suruh nerusin. Ini gambar apa sih sebenarnya? Ini tuh seperti tadi yang sudah kita bilang, itu misalnya ada yang bergerak dan ada yang diam. Nah, benda yang diam itu di sini disimbolkan dengan O. Pak O ini O. O yang sungguh-sungguhnya ada X, Y, Z. Kemudian ada O aksen, itu adalah yang bergerak. Kalau tadi O itu diam, yang O aksen ini ada yang bergerak. Bergerak kemana? Bergerak ke arah sumbu X dengan kecepatan V. Ada sumbu X aksen, Y aksen, sama Z aksen. Terus apalagi? Ya itu doang sih yang bisa saya jelasin. eh Terus apa? Nah, di sini suatu pulsa gelombang elektromagnetik dari titik kejadian menempuh jarak RCT ke pengamat O di sistem S. RCT itu apa sih? R itu jarak, T itu kecepatan, T itu waktu. Jadi kayak ya pas di rumus GLB sih, itu V sama dengan S per T. Nah ini hanya dibalik jadi R sama dengan C per T, C kali T, atau V, X sama dengan V kali T. Ya, C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu ada suaranya siapa sih? Si Ayu, Ayu matiin dulu lah itu. Cayan, matiin mute Cayan. Hostnya. Oke ya, jadi begitu. Gambar ini artinya seperti itu tadi. Jadi ada yang diam, ada yang bergerak. Nah, itu sebenarnya yang berdiam maupun yang bergerak itu sama saja gitu. Apa ya? Sama aja maksudnya, bentar. Jadi ini kan kita melihatnya melalui kerangka C, itu kecepatan cahaya. Jadi di fisika modern yang menjadi kerangka acuan itu adalah ini, kelajuan cahaya, karena dia tidak bergantung pada apapun, mau dia mau dia bergerak, ya tetap dia bergantung pada kecepatan cahaya, atau kita meninjaunya dari kecepatan cahaya, melihatnya dari kecepatan cahaya. Sehingga di sini benda yang diam maupun yang bergerak itu sebenarnya sama, yaitu ditunjukkan bagaimana. Nah, ketika X ini, yang benda diam ini bergerak, itu R sama dengan CT, maka untuk yang R aksennya itu sama dengan CT juga, CT aksen juga. Terus sorry kalau nggak bisa memuaskan kalian sih. Jadi R itu apa? R itu kan tadi posisinya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan CT. R itu tadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, karena untuk menggambarkan suatu posisi ada 3 sumbu yang harus dimasukkan, X, Y, Z. Nah, ketika dimasukkan, ini kayaknya lebih enak kalau lihat yang chatnya Pak Octova ya. Nah, tapi itu nanti aja dah. Pakai Office. Nah, belum selesai juga sih tadi menjabarkan itu.
Jadi ini ya tadi apa? Eh, R kan sama dengan CT. R sama dengan CT. Terus R itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan CT. Ini ada akarnya di sini. Nah, gini. Terus dihilangkan akarnya. Nanti di kuadrat kedua sisi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan, sekalian aja dipindah, C T kuadrat C kuadrat T kuadrat sama dengan 0. Ini yang untuk yang R CT biasa, nggak ada aksennya. Kalau yang aksen gimana? Yang aksen ya sama aja, nggak ada bedanya. Karena tadi kita kerangka acuannya adalah cahaya, jadi nggak ada perbedaan antar benda yang bergerak ataupun yang diam. Ini kasih aksen T aksen. Apa ini aksen? Nah ya, jadi dia nggak ada perbedaannya antar kanan dan kiri, baik yang ada aksennya maupun tiada aksennya. Nah karena sama, jadi kita bisa menyamakan keduanya. Menyamakannya bagaimana ya? Ini kita tambah dulu satu, taruh di sini. Ini sama dengan ini begini, karena dia sama-sama dengan 0, kita bisa membuat seperti ini. Nah terus bagaimana? Aku masih bingung sih di sini maksudnya gimana. Pak Anu sih bilangnya, Pak Tova sih bilangnya disamakan. Disamakan begitu, tapi aku nggak tahu sih maksudnya gimana. X kuadrat disama dengan X aksen kuadrat ya, belum tak jabarin. Tapi ini maksudnya apa? Jadi ini nanti kita teruskan, itu kita akan menemukan suatu konstanta, yaitu gamma A dan B. Ini jadi kita akan menemukan ini gamma A, B dan B. Nah ini nanti akan dibawa kemana? Ini akan diteruskan lagi sehingga kita bisa mendapatkan rumus kontraksi panjang dilatasi waktu. Seperti itu sih urutannya. Ini aku belum bisa menjabarkan secara rincinya karena ya saya sendiri belum selesai gitu loh. Gitu. Gimana? Ya gimana lagi? Mungkin mengecewakan ya. Apa? Transformasi Lorentz itu yang mana? Ya, itu tuh yang gambar-gambar tadi. Yang gambar. Oh ya udah. Ada dua, apa itu namanya? Ada dua XYZ itu, yang satu ada aksennya, satu nggak ada. Tapi itu transformasi Lorentz itu menunjukkan ya itu tadi, yang benda berdiam dan benda bergerak. Apalagi tidak ada. Apa ya, bahas contohnya apa? Ya intinya ini itu minggu depan ada tentang momentum juga.
ada massa. Ini tadi yang seperti dikasihkan si Fikri, bahwa semakin cepat massanya semakin berat. Gimana teman-teman? Kita kan mau diskusi aja ini, bukan menggurui. Aku juga nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa, menjelaskan kan kamu yang paham kan. Paham dari mana? Apalagi kau tadi dapat dari mana tuh, Kri? Kok bisa tahu? Nah, si Fikri Wikipedia. Oh, yang tadi ya. Ya, gak apa-apa. Yang penting mah kita pengen tahu aja. Kalau kita ingin tahu langsung satset ya dapat itu. Dapat caranya. Apa itu si Fikri? Itu tadi dia kasih tahu tentang massa benda bergerak. Ternyata massa yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya itu makin berat ternyata. Ini silakan dibaca-baca. Menarik banget ini sebenarnya. Karena apa ya? Kita tidak bisa membayangkan, kayak belum pernah terbayang sih sebelumnya kalau aku. Ternyata waktu itu bisa apa ya? Bisa memanjang, bisa menyusut begitu loh. Tidak seperti yang kita kira sebelumnya bahwa itu semua ya begitu adanya. Ternyata si Einstein ini malah mikirin itu waktu ternyata bisa diubah-ubah. Jadi kayaknya ada kemungkinan untuk yang namanya apa ya, perjalanan waktu begitu ke masa depan itu bisa saja, saya rasa. Tapi kalau ke masa lalu sepertinya tidak mungkin gitu. Cuma bisa melihat ke masa lalu di planet lain itu bisa. Itu sih sangat menarik kalau kita ya memahami lah arti-arti dari persamaan-persamaan ini. Ya begitu. Apa lagi ya? Mungkin teman-teman ada lagi yang mau dibahas. Kalau berbicara hubungan sih kayaknya bukan ke panjang ataupun ke waktu, tapi hubungannya itu ke kecepatan. Hubungannya kecepatan. Jadi misal nih ada suatu benda, kita hubungkan semuanya dilatasi waktu panjang sama massa. Misalnya suatu benda massanya 5 kilo, panjangnya 2 meter. Ramdan, putus-putus nggak sih? Iya po, putus-putus suaraku. Enggak kok, lancar. Jaringan. Iya, lanjut ya. Jadi Ayo yang putus-putus. misal ada suatu benda itu massanya 5 kilo, terus panjangnya 2 meter. Itu kan massa dan panjang ya. Terus dia pergi ke ruang angkasa, misal kemanapun itulah, dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Ya jadi nanti ya panjangnya itu bukan panjangnya ya, ya panjangnya lah, L-nya lah, itu akan terlihat lebih pendek gitu, dan massanya akan terlihat lebih besar. Aku masih bingung sih gimana mengukur massanya itu. Tapi kalau panjang kan bisa kita lihat, misalnya orang dari bumi melihat, oh itu terlihat semakin pendek gitu. Tapi kalau massa aku nggak tahu sih itu cara ngukurnya gimana. Ya kan secara teori dikatakan begitu. Jadi ya ketika makin cepat, ya massanya makin nambah. Begitu. Nah, di benda itu tadi disimpan jam begitu. Misal disimpan jam gitu, jam yang identik juga dan yang ada di bumi. Jadi ada 2 buah jam, yang satu ada di bumi diam, dan satu ada di benda tersebut. Nah, ternyata ketika tadi benda yang sudah pergi dengan kecepatan cahaya dan kembali ke bumi, itu waktu yang terukur di jam tersebut lebih sedikit daripada yang di bumi. Misal yang di benda tadi baru menghitung sekitar
10 menit. Nah, di bumi ternyata sudah 1 jam. Begitu. Jadi hubungannya tuh bukan ke aspek yang lain, bukan panjang hubung ke waktu, waktu hubung ke masa, tapi hubungannya itu ke kecepatannya. Kecepatan itu terhubung ke panjang waktu dan masa. Nah, si Fikri nanya apa ini? Kenapa kita bisa nentuin kecepatannya? Sementara tadi kayaknya kita nggak nentuin panjang awal bendanya. Yang ditanya apa kan? Ingat lagi, soalnya apa? Yang diketahui dulu. Tadi soalnya yang diketahui apa? L ini itu 2/3 L0. Ya, itu panjang benda ketika dia sudah bergerak gitu loh. Coba dibaca lagi soalnya. Kalau sepertinya itu. Jadi itu panjang benda ketika dia bergerak. Jadi dia 2/3 L0. L-nya itu 2/3 L0. Jadi sudah lengkap. L-nya udah ada, L0-nya ya L0 aja, gak usah diapa-apain. Terus 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Yang ditanyakan V. Ya semua apa namanya ini? Semuanya itu sudah diketahui. Tinggal mencari V, itu kan enak banget. Tidak ada yang ribet-ribet. Kalau misalnya ada dua aspek yang tidak diketahui, ya itu baru ribet. Nah, ini tadi kan L udah dikasih tahu bahwa dia itu 2/3 L0. Gitu ya. Gimana Fikri? Panjang awal ya tetap L0 aja. Kan di sini ada 2/3 L0. Nah, itu kan bisa dicoret nanti. L0-nya sama L0-nya ini bisa dicoret. Selesai. Gitu. Iya, begitu. Ada lagi? Masih ada yang ganjel di otakmu. Mungkin nanti bisa latihan-latihan soal. Agak gimana ya? Ini mungkin ini memang hal yang baru sekali. Karena kita juga belum pernah kita belum pernah merasakan secara langsung begitu loh. Ini kayak cuma masih abstrak lah. Masih abstrak, jadi kita harus pembayangan kita itu, imajinasi kita yang harus jalan di sini. Gitu. Ada lagi? Ada lagi. Nah, itu si Rizka nanya ya tentang si transformasi Lorentz tadi. Nah, ini Riz, aku tadi ya udah nyoba ya nyangkut di sini gitu loh. Nyangkut di yang tadi di Word saya sampaikan. Gimana sih enaknya sih? Tampilin semua aja dah. Nah, gini kan enak. Nah, transformasi Lorentz. Iya, memang disuruh masukin ke transformasi Lorentz. Nah, itu aku bingung. Ini kan kita udah dapat data-data di sini. Ada x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min c kuadrat t kuadrat dan seterusnya. Terus ini ada katanya Bapak Pak siapa sih? Pak Oktova. Kita masukkan ke transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz-nya gimana? Di sini aku bingung. Apakah ini x aksen gamma x min vt itu kita masukkan ke persamaan ini tadi ke sini atau bagaimana?
Tapi setelah aku coba ya, gimana itu agak aneh gitu. Aku bingung yang dicari gimana gitu. Gak paham saya. Apa gini maksudnya? Begini maksudnya. Itu x kuadrat sama dengan x aksen kuadrat. Gini terus yang x kuadrat sama dengan x aksen kuadrat, berarti gamma mana ini? Gamma x min vt kuadrat. Ini teman-teman ada yang tahu habis ini mau diapain? Aku nggak tahu juga ini maksudnya apa. Teman-teman, diam-diam saja. Ngomong gue lah. Kalau bisa Nggak paham. Yo, pendapat aja loh. Kan ini maksudnya kita kumpul gini kan biar kalian semua bisa sama-sama apa ya? Mengungkapkan pemikiran gitu loh. Kalau sama bapaknya kan mungkin ada yang takut-takut gitu. Nah di sini kan saatnya lumayan kan kita bisa diskusi bareng sekalian. Soalnya aku juga masih belajar gitu loh. Ini Rizka atau Afita barangkali tahu. terus mau ngapain? Nggak tahu lah. Aku cuma tahu sampai sini. Cebret katanya tahu Cebret. Puput tuh tadi Puput katanya Kenapa, bisa. Yan? Kenapa, Yan? Apa yang bisa kamu? Terus gimana? Kan kalau Senin sambung, kalau Selasa muda-mudi, kalau Kamis juga sambung, Jumat muda-mudi. Itu kan semua. Di sini. Kenapa ada muda-mudi segala di situ? Ini lagi bahas ini deh, pengajian deh. Ganti topik, ayo. Ya, ini aku nggak tahu sih, belum paham lanjutnya gimana. Si Rizka tahu tuh kayaknya. Kita kan ini tujuannya nyari L. Nggak tahu sih, belum tak pelajari. Lebih baik saya diam daripada ngacaukan semua. Loyo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin anu juga sih. Apa ini? Giant. Apa? Jangan nyetel musik. Mungkin ini ya sekalian Enggak. info aja sih buat teman-teman terkait kalau misalnya ada kuis lagi ataupun tugas ataupun ujian itu. Aku mau kasih tips aja sih. Jadi kalau ujian gitu, ini terkait penulisan aja ya. Jadi kalau ujian atau kuis, kalian itu kena mandim udah pastilah. Terus misal jawaban nomor 1 itu kalian tuliskan dulu itu tuh tentang materi apa gitu. Misalnya tadi itu kan tentang kontraksi panjang. Nah kalian tulis dulu di atasnya kontraksi panjang. Jadi gitu Pak Oktober itu pengennya kayak gitu, jadi lengkap. Ini tentang apa, tulis. Misalnya tentang GLBB, tulis gerak lurus berubah beraturan, tulis. Nah itu. Terus selanjutnya kasih diketahui lengkap. Diketahui ini, ditanyakan apa, ini, penyelesaiannya apa, ini. Jadi gitu. Mungkin kalau tadi belum sih, bapaknya nggak pakai gitu.
atau mungkin cuma ketika kuliah offline, tapi nggak tahu sih, biasanya gitu Pak Tova. Jadi disuruh begitu, harus lengkap ini materi apa, ditanya, diketahui di penyelesaiannya bagaimana itu. Terus ketika bagian menjawabnya itu ya harus runtut gitu, tulis rumus utamanya, rumus aslinya gimana, jangan langsung dimasukkan angka-angkanya, tulis rumus aslinya, terus set ya dikerjakan secara runtut gitu, yang rapi, akhirnya ya sampai bawah, jangan lupa satuan gitu. Itu sih yang jadi poin penting biasanya Pak Oktav itu tadi, harus ada kayak itu tentang apa gitu. Soalnya aku dulu ikut pelatihan itu sama Pak Oktava, ya itu yang diulang-ulang terus, tunjukkan itu materi apa begitu. Itu sih ya, untuk info aja, mungkin masih seperti itu atau mungkin sudah berubah, ya tidak tahu gitu. Terus ternyata apa lagi ya, apa lagi teman-teman, diskusi apa lagi ini, ayo apa lagi, Xpace di sini belum semua Xpace. Oh ini aja, aku mau nanya kalian, kira-kira kecepatan yang paling cepat itu apa? Kecepatan cahaya. Masih. Jadi ternyata ya kecepatan cahaya itu kecepatan yang paling cepat, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 300 juta meter per detik. Itu ya kalau dihitung itu bisa 7 kali muterin bumi gitu dalam 1 detik. Nah ternyata itu bukan yang paling cepat. Iya, ternyata itu bisa kalah gitu loh. Itu kan 3 kali 10 pangkat 8 itu hanya kecepatan di ruang vakum. Itu cuma di ruang vakum atau di luar angkasa. Ternyata kalau dia udah masuk di bumi ya kecepatannya nggak sampai segitu, dia tuh berkurang. Nah, ada lagi yang bahkan bisa ngalahin kecepatannya, itu namanya radiasi Cherenkov. Kalau kalian lihat di PDF-nya itu ada radiasi Cherenkov. Nah, ternyata kecepatan cahaya itu bisa dikalahkan gitu loh dengan kecepatannya radiasi ini, radiasi Cherenkov ini. Ini pernah aku baca sih sampai takjub gitu. Dulu kan ngiranya wah kecepatan cahaya itu paling cepat sampai 300 juta meter per detik. Ternyata kalau dalam suatu media itu dia bisa dikalahkan begitu loh. Jadi konsepnya yaitu tadi, kecepatan cahaya itu hanya paling cepat di ruangan vakum. 3 kali 10 pangkat 8 itu di ruangan vakum. Kalau di medium lain ya dia bisa saja kalah oleh kecepatan yang lain gitu. Ya cerita-cerita sih. Apalagi udah. Gitu. Saya tuh pengennya nih tadi cuma diskusi-diskusi aja, yang malah diam-diam semua kan, malah aneh. Ayolah. Karena kita belum paham. Iya, karena kita tuh mau ngomong tuh gimana ya, Pi? Kalau yang rumus tadi udah paham belum? Yang mana? Kontraksi panjang. Yang panjang. Yang panjang. Insya Allah. Kalau aku sih bekalnya itu tadi, paham itu arti rumusnya apa. Ya tadi sudah saya ulang-ulang sih itu ya. Jadi maksud rumusnya itu gitu-gitu itu. Kalau udah tahu rumusnya, saya rasa enak. Terus tahu apa yang diketahui aja, itu L itu apa, L0 itu apa, ya tinggal nanti dimasuk-masukkan. Terus yang dilatasi waktu ya sama aja, kita harus paham itu arti rumusnya apa. Sebenarnya nggak hanya tentang di fisika modern sih, semua materi, semua yang ada rumus-rumusnya itu paling bagus kalau kita paham itu arti rumusnya apa. Misalnya kayak GLB itu S sama dengan VT, V per apa, atau V sama dengan S per T. Ya, kalau kita cuma hafalin kan kayak kurang esensinya gitu loh, ini apaan sih. Nah ternyata kalau kita berdalam kan jadi enak. Ternyata V
misalnya 10 meter per detik. 10 meter per detik ya artinya kita bergerak sejauh 10 meter dalam waktu 1 detik. Itu kan enak kalau kita paham. Dan banyak contoh-contoh lainnya, rumus-rumus yang lainnya. Kalau yang lebih baik kita paham arti dari rumus tersebut, tidak hanya menghafalkan. Yang ngomongnya gampang sih, tapi kenyataannya sulit untuk memahami rumus-rumus itu. Ya, waktu penjelasan bapaknya mulai merasa salah jurusan. Iya, ya mungkin teman-teman masih jarang ya terkait fisika modern. Ini ya, kalian bisa baca-baca lah buku-buku itu kayak apa ya, The Brief History of Time, karyanya si Stephen Hawking. Bagus itu tentang fisika modern ini. Baca-baca juga tentang konsep-konsep fisika modern, itu juga menarik gitu. Jadi ya lebih tergambarkan lah, lebih dapat imajinasinya. Kalau kita cuma lihat rumus gini memang aduh rumit banget. Kalau aku sih itu bekalnya kalau belajar, malah sok ceramah ya. Ya tapi itu sih bekalnya, biasanya aku pahami dulu anunya, teori-teorinya, konsepnya, baru habis itu baca, memahami rumus-rumusnya gitu. Ngahami bukan menghafalkan. Begitu. Apa itu si Pikri ngomong? Tulis bukunya di grup. Bukunya kayaknya berbayar, harus beli ya. A Brief History of Time. Ini memahami dia lebih penting. Dia siapa, Kri? Yang punya gebetan mah enak ya. Udah sakit kepala. Fikri nih bucin banget. Apalagi terkait XFIS. Mau tentang XFIS tadi. Apa XFIS? XFIS ini kayaknya belum semua ketemu XFIS ya tadi. Jaringanku putus. Habis baterainya. Halo? Halo. Halo, halo. Ayo. Gak ada orang ya tadi ya. Sorry, sinyalku hilang tadi. Aku pikir jaringanku. Apa lagi? Mau bahas apa lagi? Udah habis kan. Pikir keluar. Aduh. Apa lagi? Ya itu sih. Kalau mau ya nanti kita ya diskusi-diskusi gini. Harapannya sih kita diskusi-diskusi gitu loh. Kalian juga mungkin bisa baca-baca dulu gitu. Mencoba kita kan bisa nanti tukar pikiran kan lebih enak gitu loh. Kalau kayak gini rasanya kayak aku rasanya kayak menggurui juga kan gak enak gitu. Terus ya ilmuku juga belum sampai lah kayak ginian. Jadi kita diskusi kalau bisa ya apapun itu kan, kalau diskusi nanti kan bisa dapat pencerahan juga, pemahamannya lebih enak lah gitu. Udah gitu aja.
Teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi gitu? Udah 1 jam ternyata. Lama juga. Cek cek. Cek, cek. Udah belum? Kalau udah ya udah. Ini udah dan Ya tergantung ada kalian. lagi nggak? Kalau kalian Nanti- mau ngomong lagi, mau diskusi Nanti apa? kalau XP sudah semua, Ya kalau XP sudah semua nanti kita kumpul lagi ya boleh. itu malamnya tuh Axis Kamis kan? Yang kelompok 7 sampai Iya, terakhir. guys. Nah, tuh malamnya tuh malam Jumat berarti Ya. Wah, Boleh, malam boleh. Jumat. Jam berapa? Iya. Terserah mau kayak sekarang aja. mau ganti pagi juga boleh sih. Kita kan hari Jumat sama Sabtu kayaknya kosong gitu. Paginya IPA. Bisa tuh. Habis IPA. Ya, gampang lah kalau soal itu nanti kita diskusikan di grup lagi. Yang penting mah ya kita sama-sama diskusi. Gampang kok itu juga yang itu. Ya bilang-bilang aja gampang, nggak tahu nanti pas kerjain ya. Itu sih bekal juga, bekal mindset. Itu aja ya. Cukup ya teman-teman. Besok apa sih? Oke, makasih ya. Makasih Ramdan. Ya semoga membantu. Semoga membantu. Kayaknya nggak ada apa-apanya tadi. Oke Dan, terima kasih. Oke. Membantu sekali. Budian itu nanti jam penggantinya kapan sih? Aku nggak ikut. Aku pindah kampus. Apa Budian? Oh, kamu enggak ya? Pindah kampus. Hanya Budian nggak Besok lah. itu berarti jam 8 kan? Besok Vismod nggak sih? Jam 8.45. Vismod apa praktikum? Praktikum. Mm-mm. Terus habis itu evaluasi kan jam 2.15-nya. Iya. Nggak ikut. Ih, kemarin itu pakai bunyi kata anak 19. Ibunya lupa deh kayak punya kita gitu. Kan satu grup kan, beda grup kok. Aku tuh nggak bisa tahu. Beda grup ini. Waktu itu kan pakai katanya pakai e-learning. Iya kok. Nggak jadi. Ya udahlah. Iya, tapi aku tuh nggak bisa ini tahu. Nggak bisa kayak aksesnya tuh loh, Ya, kodenya. memang lagi maintenance kemarin itu. Lagi perbaikan. Coba yuk, aku Terus udah sekarang udah bener apa belum? Udah benar. Kamu udah? Udah. apa? Iya, sama-sama Cynthia. Udah. Apa sih? Apa ya? Udah. Aku lupa namanya cuy. Katanya mau main Among Us. Oh iya, ayo. Kodenya, kodenya apa? Aku lupa. Oh iya, itu Among Us ada hubungannya dengan Apa itu loh. itu? Iya. Dengan fisika modern Kita loh. masukin grup Among Us ya, Pi. Nanti dulu ini kodenya apa sih? Emang ada? Gak ampun. Ntar yuk aku ya aja ya. Oke, siap.